Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti yang Bu Puji janjikan ya, untuk pertemuan kelima ini saya akan membuat video rekaman supaya nantinya bisa saudara putar berulang-ulang. Seperti itu ya. Di minggu kelima mata kuliah aljabar linear ini kita akan belajar terkait materi determinan matriks. Determinan matriks. Oke, apa tujuan instruksional khusus untuk pembelajaran ini? Yang pertama adalah mahasiswa dapat menghitung determinan. Kita sempat bahas waktu itu determinan pada matriks berukuran 2 kali 2 gitu ya. Dan nanti akan kita kembangkan kepada matriks berukuran 3 kali 3 dan selebihnya. Kemudian yang kedua dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan. Nah, langsung saja saya akan mengulang kembali terkait bagaimana sih menghitung determinan pada fungsi 2 kali 2. Di sini saya berikan contoh matriks A, ya, ukurannya 2 kali 2. Determinan A kita hitungkan dengan menggunakan rumus senyum gini ya. Rumus senyum itu seperti apa, Bu? Perkalian ke kiri gitu ya, 3 kali min 2 dikurangkan perkalian ke kanan, 4 kali 1. 3 kali min 2, min 6, dikurang 1 kali 4 min 4, berarti hasilnya adalah 10. Seperti itu. Lalu bagaimana menghitung determinan pada fungsi yang berukuran 3 kali 3? Nah, ini kemarin yang saya munculkan ya, pada soal-soal yang diberikan kemarin. Menghitung determinan untuk matriks ukuran 3 kali 3, ini juga rumusnya senyum ya. Ini ya. Jadi, fungsi-fungsi kita kalikan miring ke kiri, gitu ya. Jadi, 1 dikalikan 5 dikalikan 9, 45 gitu ya, ditambah 2 dikalikan 6 dikalikan 7, 84, ditambah 3 dikalikan min 4 dikalikan min 8, 96. Dikurang yang miring ke kiri, 3 kali 5 kali 7, 105. 1 kali 6 kali min 8, min 48, dan 2 kali min 4 kali 9, min 72. Kita hitung ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, lalu dikurangkan. Hasilnya adalah 240. Bu, kenapa ini tidak terpakai gitu ya? Seperti yang saya utarakan di kelas kemarin bahwa untuk mencari determinan pada fungsi 3 kali 3, kita cukup menambahkan 2 kolom di depan untuk kita pindahkan ke sebelah kanan matriks. Seperti itu ya, sehingga kolom yang ketiga tidak digunakan. Oke, kemudian ini adalah landasan teori dari determinan. Itu adalah yang disebut permutasi. Saya rasa teman-teman sudah belajar ini di matematika diskrit ya. Jadi misalkan kita memiliki himpunan S, yaitu 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau ada 1, 2, 3, 4, permutasi itu apa? Jadi 1, 2, 3, 4 itu bisa kita susun menjadi berapa banyak himpunan bilangan gitu. Jadi ya, 1, 2, 3, 4 itu kita bisa susun menjadi berapa banyak himpunan. Seperti apa baginya? Baginya itu kita dengan membuat bantuan pohon permutasi seperti ini. Gitu ya. Kita asumsikan awalannya adalah angka 1 gitu ya. Kalau awalannya angka 1, berarti sisanya berapa yang belum kesebut? Oh, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kalau 1, jadi kayak setiap akar ini akan menjadi satu himpunan tersendiri gitu ya. Satu susunan himpunan tersendiri. 1, 2, sisanya berapa yang kurang? 3, 4 gitu ya. 1, 3, sisanya berapa yang kurang? 2, 4. 1, 4, sisanya berapa yang kurang? 2, 3. Oke, lalu kita akan urutkan lagi. Kalau sudah 1, 2, 3, sisanya berapa? 4. 1, 2, 4, sisanya berapa? 3, dan seterusnya. Ini untuk apa, Bu? Setiap akar, ibaratnya keturunan dari atas ke bawah, itu akan menjadi satu himpunan. Jadi berapa?
Himpunan yang pertama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, dan seterusnya. Jadi dengan awalan huruf 1 nanti akan ada 6 himpunan. Seperti itu. Lalu gimana selanjutnya? Selanjutnya kita geser yang awalan huruf 2, yang awalan huruf 3 gitu ya, dan yang awalan huruf 4. Sehingga kita bisa menemukan 6 kali 4 tadi. Ada sejumlah 24 permutasi. Nah, kemudian selain permutasi, kita juga belajar yang namanya inversi. Gitu ya. Apa itu inversi? Ini ya, inversi dalam permutasi. Jadi dalam permutasi itu ada yang disebut inversi, adalah jika integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Bagaimana Bu menghitungnya? Ya, kita akan awali dengan kalimat dengan himpunan yang pertama. Misalkan 4, oke, 4 kita pegang terlebih dahulu. Ada berapa angka yang lebih kecil dari 4? 1, 2, 3. Oh, ada 3 gitu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya kita ambil 2 kayak berurutan gitu ya teman-teman. Ada berapa angka yang lebih kecil dari 2? Oh, ada 1. 1. Kemudian kita ambil 3. 1. 1 ada berapa angka yang lebih kecil dari 1? Tidak ada. Berarti 0. Kemudian 3. 3 tidak ada angka di belakang 3. Sehingga ada berapa inversinya? 3 tambah 1. Ada 4. Kalau 4 seperti ini, maka dia akan kita sebut sebagai inversi genap. Kalau totalnya tadi ganjil, berarti dia kita sebut sebagai inversi ganjil. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga sempat saya ulas di pertemuan minggu lalu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang namanya hasil kali elementer ya teman-teman. Hasil kali elementer itu adalah perkalian yang kita dapatkan tadi saat kita menghitung determinan. Ya, dengan dia ukuran diagonal yang sama, maka nanti akan dituliskan seperti itu. A1J1 dikalikan A2J2 dikalikan A3J3 dan seterusnya. Dan hasil kali elementer tadi itu ternyata definisinya adalah ya inversi tadi, merupakan definisi dari inversi. Seperti itu, teman-teman. Lalu apa tadi Bu kaitannya dengan yang genap dan ganjil? Jika inversinya tadi genap, maka hasil kali elementernya adalah positif. Jika inversinya ganjil atau gasal, maka hasil kali elementernya adalah negatif. Seperti itu. Nah, kemudian definisi determinan tadi apa? Sudah kita hitung determinan untuk ukuran 3 kali 3, gitu ya. Tadi yang Bu Puji menyebutkan adalah rumus senyum, gitu ya. Jadi perkalian yang ke kanan tadi didefinisikan dengan bentuk perkalian baris elementer seperti ini. Dikurang gitu ya, yang kiri, sehingga yang kiri nanti akan menjadi minus semua. Perkalian hasil kali elementer. Seperti itu teman-teman. Ini definisi saja. Ya, yang kita dapatkan tadi ya. Oke. Nanti angkanya kita masukkan, kita lihat apakah inversinya genap atau ganjil. Seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman mencoba. Oke, landasan teorinya selesai. Kemudian, nah, bagaimana kita menghitung determinan kalau dengan menggunakan operasi baris elementer, gitu ya. Di sini dikatakan bahwa kalau menghitung determinan, di mana A-nya adalah matriks 2 kali 2 atau 3 kali 3, maka akan cukup mudah. Tapi bagaimana kalau kita menyelesaikan determinan yang akan lebih besar 2, khususnya yang lebih besar dari 3. Gitu ya. Maka kita dapat melibatkan definisi operasi baris elementer untuk menyelesaikannya. Lalu bagaimana kita menghitung determinannya? Di sini dikatakan bahwa dilakukan reduksi baris dengan cara matriks tadi diubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Seperti apa sih Bu matriks segitiga atas? Kalau segitiga atas berarti ya yang kayak gini, ini ada isinya gitu ya, sisanya 0. Di 0 kannya pakai apa Bu? Pakai OBE. Kalau segitiga atas ya, segitiga atas pun juga sama. Berarti ini adalah tetap bilangan yang atasnya itu adalah dinolkan. Matriks segitiga atas, matriks 0 yang ada di atasnya itu dinolkan.
Lalu determinannya itu kita hitung adalah dari angka-angka yang ada di diagonal. Dah ketemu gitu saja teman-teman. Jadi ada beberapa macam cara untuk menghitung determinan matriks itu. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Ini kebetulan sudah langsung dihitung, gitu ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, matriks G3 ke atas, berarti yang bawah dinolkan, sehingga kita menemukan diagonal ini. 2 min 3, 6, ini kita kalikan teman-teman. Dan ini adalah determinan dari matriks A. Loh Bu, ini tadi kan 3 kali 3 kan, Bu, sudah kita coba caranya gitu ya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal yang 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya, maka disarankan untuk menggunakan metode yang ini. Seperti itu. Oke, ya, ini adalah membuktikan dengan cara yang semula disampaikan, oh ternyata hasilnya sama gitu ya. Gitu. Nah, dan ini ada beberapa teorema yang dapat kita gunakan untuk menghitung nilai determinan suatu matriks tanpa kita menghitung satu persatu. Ini sempat saya utarakan minggu lalu ya. Misalkan ada matriks A ukuran N kali N gitu. Terhadap A dilakukan OBE, lalu kita temukan sebuah matriks baru yaitu B, di mana matriks B itu berasal dari matriks A yang salah satu barisnya dikalikan dengan skalar K. Maka determinan B nanti akan sama dengan K kali determinan A. Kayak gimana sih Bu? Ya, misalkan saya punya matriks A. Saya buat yang gampang 2 kali 2 dulu ya. 1, 1, 20 gini ya. Nah, kemudian saya punya matriks B. Matriks B-nya ini adalah 5, 10, 1, 0. Lalu kita curiga, yang matriks B ini ternyata mirip loh dengan matriks A, yang bawah sama 1, 0. Tapi yang baris atas polanya sama, 1, 2, dan 5 sama 10 itu kan polanya sama ya. 1/2 skalanya gitu ya. Tapi ini dikalikan 5. Oh, berarti nanti kalau kita diminta mencari determinan dari B ini gitu ya, kita tidak perlu menghitung ulang. Misalkan dilakukan OBE lagi untuk menghitung nilai B gitu ya. Tidak, kita cukup mengalihkan hasil determinan A yang sudah kita cari dengan 5. Kenapa Bu? Karena ada salah satu baris di matriks B yang merupakan pengalian baris A yang dikalikan dengan 5. Oke, nanti kalau yang nggak ngerti boleh ditanyakan ya. Kemudian untuk yang kedua, bila B berasal dari matriks A dengan menukar dua barisnya gitu ya, maka determinan A sama determinan B sama dengan minus determinan A. Ini saya rasa sudah jelas. Jadi kalau ada kemiripan matriks antara A dan B, di mana matriks B-nya itu merupakan matriks A yang ditukar, maka determinan B sama dengan min determinan A. Kemudian bila B berasal dari matriks A dengan menambahkan kelipatan salah satu baris A pada baris lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Itu juga sudah jelas. Jadi teman-teman harus jeli dari bentuk matriks yang akan ditanyakan. Kemudian, nah, determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Jadi kalau kalian sudah memiliki nilai dari determinan A, lalu ditanyakan determinan dari A transpos, maka tidak perlu menghitung ulang. Karena menurut teorema itu adalah hasilnya sama. Lalu determinan A sama dengan 0 bila ada dua baris atau dua kolom yang sebanding gitu ya. Atau ada satu baris 0. Seperti itu. Maka determinannya 0. Lalu kemudian ketika kita menemukan soal seperti ini, nah hati-hati nanti di UTS ya. Determinan A kalikan B, kita tidak perlu repot-repot saudara menghitung perkalian A dan B terlebih dahulu. Kita cukup mengalihkan hasil determinan A yang sudah kita miliki dikalikan dengan determinan B yang sudah kita miliki. Seperti itu. Begitupun determinan C. Jika ada penjumlahan baris pada determinan A dan determinan B, maka determinan C tidak perlu dihitung ulang. Cukup menjumlahkan hasil dari
determinan A ditambahkan determinan B. Ini adalah beberapa teorema yang bisa saudara gunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait determinan. Nah, ini sifat yang ke-10 ya. Matriks A invertible atau dapat diinverskan jika dan hanya jika determinannya nggak boleh 0 gitu ya. Artinya jika determinannya 0, maka dia tidak dapat diinverskan. Kemudian kalau A-nya matriks invertible gitu ya. Lalu suatu ketika kita diminta menghitung nih, determinan A inverse berapa? Teman-teman tidak perlu menghitung A inverse susah-susah lalu dihitung determinannya karena itu adalah kerja 2 kali gitu ya. Sehingga kalau kita mencari soal jawaban dari determinan A inverse tinggal 1 per determinan A. Dan seterusnya sampai ke bawah teman-teman. Beberapa teorema ini dapat saudara gunakan untuk menyelesaikan permasalahan determinannya. Harus saudara kerjakan. Ini adalah ada contoh ya teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana menghitung determinan. Tapi ini sudah dilakukan OBE ya. Semuanya sudah 0. Maka determinannya tinggal dikalikan ini. 2 kali min 3 kali 6 kali 9 kali 4. Oke. Oke, lalu kita mencari nilai determinannya ya. Kita menggunakan sifat-sifat yang tadi. Teman-teman silakan dicoba buat latihan. Ya, dan ini juga. Ini mengikuti sifat-sifat yang tadi. Lalu kemudian ada beberapa teorema juga, 7 pernyataan yang ekivalen, artinya kalau yang dari awal itu sudah terpenuhi, maka sampai bawah juga terpenuhi. Misalkan matriks A invertible, berarti dia memiliki inverse. Kalau dia memiliki inverse, maka SML homogennya AX sama dengan 0 punya solusi trivial saja. Lalu bentuk eselon baris reduksi matriks A adalah matriks identitas. Kemudian matriks A dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks elementer. Seperti itu ya. Dan sistem bersama linear AX sama dengan B, dia akan konsisten atau memiliki solusi untuk tiap matriks atau vektor pada kolom B. Sedangkan SPL AX sama dengan B juga punya solusi untuk tiap baris. Dan determinan A tidak sama dengan B. Oke. Kalau ini kofaktor, saya rasa saya lewati saja. Dan ini ajoinnya. Dan aturan Cramer ya, teman-teman. Ini adalah aturan Cramer. Jadi bagaimana kita mencari solusi dari persamaan linear tanpa menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Gauss dan Gauss-Jordan. Ini lebih mudah gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal berupa sistem persamaan linear, yang pertama kita akan rubah menjadi augmented matrix yang berbentuk seperti ini. Nah, kita nanti bisa mencari solusi X1, X2, X3-nya dengan menggunakan rumus ini. Di mana AI ini adalah matriks A dengan menggantikan kolom ke I-nya tadi dengan vektor B. Kayak gimana, Bu? Contoh. Kita menggunakan aturan Cramer. Ini ya. Misalkan ini, kita akan merubah bentuk ini menjadi gini. 1, 0, 2 gitu ya. Min 3, 4, 6. 1, min 2, 3 gitu ya. Oke, kemudian, nah ini tadi yang kita sebut I ya. Misalkan X1, X2, X3. Nah, sama dengan B. B-nya itu adalah solusi di balik sama dengannya ya. Jadi 6, 30. Jadi ini sesuai dengan rumus tadi yang disampaikan bahwa ini adalah A, ini adalah X, dan ini adalah B. AI gitu ya. AI atau misalkan A1, berarti A1 itu matriks A yang kolom pertamanya kita ganti dengan B. Gitu ya. A2 itu adalah yang matriks A di mana baris kolom keduanya kita ganti dengan B. Dan matriks A3 adalah matriks A yang kolom ketiganya kita ganti dengan baris B. Ini apa namanya? Matriks B. Kemudian kita hitung determinannya menggunakan aturan yang tadi sudah kita pelajari.
Lalu kita akan masukkan rumusnya seperti ini. Lebih gampang ini, saudara. X1 sama dengan determinan A1 dibagi A. Kita sudah ketemu determinan A1 min 40 dibagi determinan A, 44. Berarti hasilnya X1-nya adalah ini solusinya. X2 adalah ini dan X3 ini. Saya rasa ini lebih mudah daripada kita menggunakan OBE, ya, aturan Cramer. Nanti aturan Cramer bisa saudara ini ya, tantangan ini bisa saudara kerjakan saat di UTS nanti. Baiklah saudara, saya rasa cukup untuk pertemuan kelima terkait determinan. Nanti kita akan diskusikan kembali pada sesi diskusi. Silakan saudara simak terlebih dahulu penjelasan dari saya. Ya, oke. Oh, ini kesimpulannya ya. Jadi ruang solusi dari sistem persamaan linear itu dapat dihitung dengan menggunakan yang pertama, eliminasi substitusi, yang kedua, eliminasi Gauss dan substitusi balik, yang ketiga, eliminasi Gauss-Jordan, kemudian yang keempat dengan menggunakan inverse, yang kelima adalah dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi ada 5 cara saudara untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Seperti itu, saya rasa cukup untuk pertemuan minggu kelima. Saya tutup dengan kalimat motivasi. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Juga kalimat motivasi ya untuk saya. Terima kasih saudara sekalian. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu di sesi tanya jawab jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.